Kabarnya luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Mau bersuka cita bagi Tuhan? Haleluya. Sebab dia raja di atas segala raja. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal Tuhan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah raja di atas segala raja. Engkaulah raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Kita akan berdiri bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal Tuhan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, oh, amin. Kaulah raja kami Tuhan, kaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkau raja segala raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu. Engkaulah raja segala raja, raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji Tuhan buat kita semua. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat.
janji-Mu yang kekal Tuhan. oleh janji-Mu. Yes, amin Tuhan. Inilah penghiburan kami Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita akan berdiri bersama-sama. Jalan hidupku tak selalu Tanpa kabut yang pekat, tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. pada waktu-Mu yang tepat Tuhan. Pada waktu-Mu yang tepat, Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal. tapi kami yakin Tuhan janji-Mu yang kekal Namun Tuhan. hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Yes, amin Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak Seperti pelangi sehabis hujan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan padamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami sudah selesai dalam memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, Tuhan menyertai kita sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sudah sekian lama kita berada di new normal. Di awal-awal kita merasakan agak sedikit aneh gitu ya, terutama pakai masker, pengap, dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya kita terbiasa. Ya, puji nama Tuhan, semuanya itu untuk kepentingan kita bersama. Baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan belajar firman Tuhan, kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius 26. Ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Matius 26 ayat 40 sampai dengan 42. Ya, 3 ayat ini akan kita baca bersama-sama dan kemudian kita aminkan. 1, 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu
dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tema kita pada sore hari ini adalah daging memang lemah. The flesh is weak, ya. Daging memang lemah. Jadi latar belakangnya, ya bukan kebetulan kalau Mas Widi minggu yang lalu juga menyampaikan hal ini. Jadi ini latar belakangnya adalah dalam doa di Taman Getsemani, ada beberapa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan dari peristiwa di Taman Getsemani itu. Getsemani itu artinya pemerasan anggur. Jadi perlu diperas, ya. Pemerasan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa pesan. Pesan yang pertama, berjaga-jaga dan berdoa. Ada 3 ayat yang menyatakan pesan ini. Pada ayat 38, pada ayat 40 dan 41, pesan dari peristiwa di Taman Getsemani itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Kemudian pesan yang kedua, jangan kehendakku melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada 2 ayat 39 dan 42 yang menuliskan pesan dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, jangan jatuh dalam pencobaan pada ayat 41. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari pada sore hari ini, roh memang penurut, daging lemah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus adalah rangkuman supaya hidup kita betul-betul hidup yang kuat di dalam Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini berbicara mengenai kehidupan spiritual, Bapak Ibu. Kehidupan spiritual yang mulai tadi pagi saya sampaikan, mulai luntur. Orang berdoa kadang hanya sekedar perlu pada waktu dia memerlukan Tuhan. Tapi ketika dalam keadaan baik-baik saja, ketika dalam keadaan semuanya running well semua, dalam keadaan lancar semua, adakah ini menjadi satu keadaan yang mendarah daging dalam hidup kita untuk berjaga-jaga? Untuk berdoa. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab kita tidak tahu masa-masa sukar yang datang dalam kehidupan kita. Ada banyak kekejutan-kekejutan yang memang terjadi dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Tapi ketika kita berdoa, sekali lagi Bapak Ibu, doa adalah komunikasi dengan Allah. Meminta adalah bagian dari doa. Bukan sebaliknya, doa adalah meminta. Tapi meminta adalah bagian dari doa. Tuhan, lindungilah aku. Karena memang kita meminta kepada Tuhan keterbatasan kita, Bapak Ibu. Daud begitu banyak di dalam Mazmur itu menyatakan perlindungannya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menjadi menara yang teguh. Kita tidak bisa lari kepada yang lain selain kepada satu pribadi, Tuhan, yang begitu kuat. Itulah berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah janganlah kehendakku melainkan seperti yang engkau kehendaki. Allah yang mengosongkan diri, Bapak Ibu. Kalau kita sangat mengetahui, sangat memahami tentang kenoo, pengosongan diri ini, kita mudah sekali memahami
hatinya Tuhan ketika Tuhan menjadi manusia. Tapi sekarang dia adalah Tuhan yang kembali kepada kemuliaan yang dulu dia tinggalkan. Dia memperoleh kembali kemuliaan yang dulu dia tinggalkan. Injil Yohanes 17 ayat yang kelima mengatakan demikian. Dulu dia ketika berada di muka bumi ini, dia merasakan bagaimana penderitaan yang begitu berat. Artinya apa? Ada kemauan dari diri Tuhan Yesus sebagai manusia untuk memberontak. Aku enggak mau lah. Aku enggak mau minum cawan ini. Cawan itu berbicara murka Allah, Bapak Ibu. Kenapa murka Allah harus Tuhan Yesus minum? Karena seluruh dosa manusia itu ditumpahkan kepada dia. Biarlah lalu cawan ini. Tapi kemudian firman Tuhan tadi berkata, jikalau itu tidak mungkin dan aku harus, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, karena memang harus, tapi ada keinginan dari Tuhan Yesus, dari Yesus, Allah yang mengosongkan diri itu untuk bertindak di luar kehendak Bapa. Pelajaran bagaimana kita hidup betul-betul berserah, Bapak Ibu. Amin. Totalitas kita. Ada saat-saatnya kita harus betul-betul menaruh harap. Ya. Begitu kehilangan semua kelemahan kepada siapa? Walaupun semestinya kita kan dalam keadaan kuat, dalam keadaan lemah, kita kan harus berserah kepada Tuhan. Tapi ada saatnya manusia itu mengalami kesombongan dan kemudian lemah. Kalau sudah lemah, masih ada jalan yang Tuhan tunjukkan. Jika di depanmu pintu itu tertutup, di samping kanan kirimu pintu tertutup, bahkan belakang pintu tertutup, masih ada pintu yang ke atas yang selalu terbuka untuk kita. Berserah kepada Tuhan. Jangan kehendakku, melainkan seperti yang kau kehendaki. Singkat saya sampaikan pesan dari Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya setelah berjaga-jaga dan berdoa, maka hal yang kedua adalah penyerahan diri secara penuh, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita setelah kita berdoa dan berjaga-jaga, percayalah bahwa Tuhan punya kehendak di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menyerahkan diri. Minggu-minggu ini Bapak Ibu, saya dengan istri saya pelayanan di 2 tempat dari anak Tuhan, bukan jemaat kita, ya, yang mengalami begitu kesulitan yang hebat. Secara fisik dia mengalami sakit. Ya, saya pelayanan dengan istri saya dalam minggu-minggu terakhir saya melihat, wah, perlu kekuatan yang datang dari Tuhan. Stroke, mata tidak bisa melihat, itu istrinya. Sementara suaminya, karena mereka tinggal berdua, suaminya setia melayani istri, tetapi punya kelemahan, budi, maaf ya yang namanya budi, budek sedikit. Istrinya berkata, ya ini kalau saya panggil-panggil nggak dengar ini. Bayangkan dia sudah stroke, dia sudah matanya tidak bisa melihat. Dan kemarin saya pelayanan dengan istri saya, seorang anak Tuhan, yang dalam keadaan yang sangat menderita. Sangat menderita Bapak Ibu. Kakinya tidak bisa ditekuk, dia bisa bertahan hanya 3 menit, mungkin bertahan, aduh pengen balik lagi ke sini, jadi saya harus ngikuti. Pada waktu saya duduk di sini kan dia ngobrol dengan saya, ngobrol, Pak
Pak Pendeta saya udah nggak kuat, dibalik lagi, ya balik, saya pindah lagi, 3 menit lagi Pak Pendeta saya balik lagi, ya nggak apa-apa. Sementara kakinya tidak bisa ditekuk dan dia mengalami sakit pada bagian pinggang yang luar biasa. Bagaimana bisa tidur dengan nyenyak? Berjaga-jaga dan berdoalah. Dan kemudian kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Terus saya kasih. Supaya dia mengerti bahwa dalam penderitaan itu, dia tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai dia. Dan yang ketiga adalah jangan jatuh dalam pencobaan. Ini menarik Bapak Ibu, pesan ini menarik sekali. Urutan-urutannya itu urutan-urutan yang rapi gitu. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Setelah itu biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau kita lengah, kita sudah berjaga-jaga dan berdoa, kemudian kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi kita lengah Bapak Ibu, kita lengah, maka kita bisa jatuh dalam pencobaan. Muncul kehendak, muncul pemberontakan. Jatuhlah dalam pencobaan. Sehingga pada bagian yang terakhir, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah kalau kita lihat, apa itu artinya roh memang penurut, daging lemah? Ada 3 terjemahan yang menolong kita Bapak Ibu. Kalau tadi terjemahan yang Bapak Ibu baca, terjemahan baru dari Alkitab kita. Tapi ada 3 terjemahan yang mencoba membantu memahami arti daging memang lemah. Terjemahan lama berkata demikian, sungguh pun hati berkehendak, tetapi tubuh lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sungguh pun hati punya kehendak, tetapi tubuh lemah. Kemudian Selaber ini adalah seorang insinyur serdadu, misionaris dari Inggris yang hidup pada tahun 1862 sampai dengan 1948. Kalau ini 2011 ini adalah terjemahan dari edisinya edisi terjemahan Alkitab bahasa Melayu dia yang dikeluarkan pada tahun 2011 berkata demikian. Karena ruh berkehendak baik, tetapi badan lemah. Bahasa Indonesia sehari-hari, memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup, karena tabiat manusia itu lemah. Jadi roh penurut, tetapi daging lemah. Yang lebih celaka lagi, hatimu tidak punya kehendak baik, ditambah dengan daging lemah. Tuhan Yesus sedang menegur murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena murid-murid yang lainnya berada agak sedikit jauh, sementara Yakobus, Yohanes, dan Petrus itu berada dekat dengan Tuhan Yesus sepelemparan jauhnya. Tidak terlalu jauh. Ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani itu, Tuhan butuh kekuatan dari seorang murid, dari murid-muridnya. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku? Ini menunjukkan peristiwa di Taman Getsemani itu adalah peristiwa yang sangat krusial, yang sangat titik nadir Tuhan Yesus di situ. Rasanya mau mati. Injil Lukas mencatat Bapak Ibu. Keringatnya itu darah. Artinya ada semacam tekanan yang begitu, depresi yang begitu hebat dari dalam, sehingga pembuluh-pembuluhnya itu pecah. Satu keadaan yang begitu sulit bagi Tuhan Yesus. Sebagai manusia loh Bapak Ibu, saya cerita ketika Tuhan Yesus sebagai manusia, sebagai Allah yang mengosongkan diri. Bisa kita tarik pelajaran yang begitu indah Bapak Ibu. Tuhan Allah kita mengalami keadaan pada titik terendah manusia. Manusia
belum sampai ke arah itu, tapi sudah berkata, mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kita ingat, Tuhan sudah mengalami keadaan yang paling bawah. Tuhan tidak putus asa. Dan selalu ditutup kata-kata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Tuhan hadapi keadaan itu. Dan firman Tuhan berkata, seorang malaikat yang tidak disebutkan namanya, berarti bukan penghulu malaikat. Seorang malaikat datang untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Coba Bapak Ibu, betapa krusialnya keadaan itu. Ketika Tuhan Yesus ingin mendapatkan support dari murid-murid dan kembali kepada murid-murid, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku? Dan akhirnya muncullah pesan dari Tuhan Yesus ini, roh memang penurut, daging lemah. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam kehidupan kita, tentu pesan ini menjadi warning bagi kita. Pesan daging lemah itu dikaitkan oleh Tuhan Yesus, hati-hati loh ya, dagingmu lemah. Kamu akan jatuh dalam pencobaan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya langkah kita ketika daging itu lemah, ini saya katakan lebih baik ya, lebih baik karena roh penurut. Ini saya katakan lebih baik, kenapa? Karena roh itu penurut, roh itu punya kemauan yang baik, punya kehendak yang baik, tetapi dilawan oleh daging yang lemah. Yang lebih celakanya lagi, keadaan hati kita tidak punya niat yang baik sama sekali, dan daging lemah, sudah jalan saja menuju ke pencobaan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Jatuh dalam pencobaan. Jatuh dalam pencobaan itu artinya masuk ke dalam dosa. Tahap pertama, kalau dia bisa bertobat, puji nama Tuhan. Tapi kalau terus karena hati tidak berkehendak baik, sementara daging lemah, dia akan hidup dalam dosa. Tahap kedua. Saya sudah menjelaskan, yang hidup dalam dosa itu adalah orang yang jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada niat sedikit pun dari dia untuk keluar dari kehidupan dosa itu. Sehingga disebut sebagai penzina. Kalau dia berzina, kalau dia judi, penjudi. Kalau dia suka memfitnah, pemfitnah. Mazmur berkata, kumpulan dari orang-orang pencemooh, karena suka mencemooh. Itu orang yang hidup di dalam dosa. Bukan jatuh dalam dosa. Sudah hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa kan orang sadar, kemudian sadar saya jatuh dalam dosa. Sementara warning Tuhan Yesus ini jatuh dalam pencobaan supaya orang itu tidak berkelanjutan untuk hidup dalam dosa. Jadi daging lemah itu ada kaitannya dengan jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena hukum tabur tuai. Bukan hukum timbal balik yang sudah saya jelaskan ya. Hukum tabur tuai itu saya menabur, saya menuai. Contohnya begini Bapak Ibu. Saya sudah tahu diri asam lambung saya enggak benar. Tapi karena saya pingin makan bakso, ditambah dengan pedas, waduh enaknya minta ampun, saya makan aja. Saya menabur, saya kemudian menuai mules. Tapi kalau hukum timbal balik adalah saya melakukan maka ada pihak lain yang membalas. Sama seperti ini kan.
dia menabur, maka dia akan menuai. Jatuh dalam pencobaan. Galatia 6. Ya, ayat ini cukup populer. Galatia 6 ayat yang ke-8. Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Iya, roh yang dimaksud adalah roh penurut, roh yang tidak takut, roh bukan roh perbudakan. Konteksnya demikian Bapak Ibu. Kalau kita menabur dalam roh Allah, menabur dalam kebenaran, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Tapi kalau kita menabur dalam daging ini, maka kita akan menuai kebinasaan. Jatuh dalam dosa akan membawa kepada kita kebinasaan. Dan Tuhan sudah mengingatkan itu. Cuma karena dosa itu enak Bapak Ibu. Kalau nggak enak kan nggak dilakukan. Karena dosa itu enak, maka orang melakukan. Hanya saja dia tidak tahu nyaman enaknya itu sekejap. Kan Tuhan tidak pernah lalai Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 73 juga berkata orang pendosa itu seperti Tuhan taruh di tempat yang licin. Pemazmur berkata, aku iri hati loh terhadap kemujuran orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik, aku iri hati. Sementara aku yang sudah, Pemazmur 73 berkata, percuma aku memelihara hati yang bersih. Tapi Tuhan kemudian singkapkan, tunggu dulu jangan marah. Lihat, mereka aku taruh dalam tempat yang licin, yang dalam sekejap mereka akan hancur berantakan. Nggak mungkin Tuhan itu lalai. Tuhan itu adil Bapak Ibu. Jadi kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Nah, sekarang menjadi rumit ayat tadi ya di dalam peristiwa di Getsemani. Kalau Bapak Ibu suka merenungkan firman Tuhan, mempelajari, menjadi rumitnya begini Bapak Ibu. Lalu bagaimana peran roh? Roh punya kehendak baik sementara daging lemah. Yang menang siapa? Yang menang daging. Lalu apa fungsinya roh kalau memang begitu? Nah, Ayub 32 memberikan jawaban Bapak Ibu. Bukan berarti roh itu roh manusia maksudnya ya. Karena roh penurut itu adalah roh manusia yang punya keinginan baik, roh yang punya keinginan baik tetapi daging lemah akhirnya tidur. Seperti Petrus dan kawan-kawan. Petrus dan kawan-kawan itu punya roh penurut, punya keinginan ingin menemani Tuhan Yesus tapi daging lemah akhirnya dia tidur. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau begitu apa peran roh ini kalau memang akhirnya kalah dengan daging itu? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kekuatan daging memang ya dimaksud lemah itu akhirnya jatuh gitu loh. Tapi kalau saya berkata kekuatan daging untuk mengalahkan roh itu betul-betul hebat. Disitulah letak kemenangan orang yang lebih dari pemenang. Ketika roh yang penurut, yang punya kehendak yang baik, yang punya kehendak yang benar, sementara berhadapan dengan daging yang begitu lemah, tapi kemudian roh itu menang, itulah orang yang lebih dari pemenang. Jadi tidak sekedar mudah untuk memberikan label kepada seorang anak Tuhan bahwa kita lebih dari pemenang.
Dan kemudian anak Tuhan itu mengaminkan bahwa kita ini lebih dari pemenang sementara dia tidak teruji. Apakah rohnya itu, kekuatan roh itu akhirnya kemudian bisa mengalahkan daging yang lemah itu. Ya kalau Bapak Ibu baca dalam Roma 8 ya, ayat 35, 36, 37 itu Rasul Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangan, kelaparan, pedang, kesesakan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Dia sudah mati bagi aku, kata Rasul Paulus. Tidak mungkin aku bisa dipisahkan. Kenapa? Karena roh ini yang melawan daging di situ Bapak Ibu. Dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Berapa persentase kemenangan daging dalam hidup kita ini Bapak Ibu? Males ah. Ibadah males lah. Pagi-pagi bangun, males ah doa. Males ah baca Alkitab. Males ah. Terus begitu. Saya yakin ada roh yang ada di dalam diri Bapak Ibu yang punya kehendak yang baik. Yang selalu menegur. Ayo bangun, ucapkan syukur. Kasihlah istrimu, kasihlah suamimu. Ayo, istri saya cerewet. Istri saya bukan penolong, tapi istri saya pemborong. Karena suka borong-borong kan. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Gesek ini, begitu giliran bayar, pap, bayar dong pap. Ada roh di sini yang punya kehendak, tapi daging lemah. Seberapa banyak dalam kehidupan kita yang kita kalah untuk menuruti keinginan roh itu. Ayub mengatakan demikian, ayat 32, ayat yang ke-8. Ayub 32 ayat yang ke-8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Amin. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itu di dalam roh itu ya. Kita hidup karena roh manusia. Saya hidup karena rohnya Rudi. Rohnya Rudi ini diberi, itu adalah hembusan nafas Allah yang disebut dalam bahasa aslinya ruah. Tuhan mengembuskan, pada saat Tuhan mengembuskan itulah saya hidup. Nah, disitulah roh yang di dalam manusia, karena Allah itu roh, maka Allah berkomunikasi kontak dengan kita lewat roh. Itu yang dimaksud dengan manusia rohani. Kalau manusia kedagingan adalah manusia yang bekerjanya lewat daging. Tapi kalau manusia rohani bekerjanya lewat dalam. Karena lewat dalam maka tidak melihat keadaan di luar. Mau keadaan baik, dia tetap menyembah Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Mau keadaan tidak baik, dia tetap melekat kepada Tuhan. Itu manusia rohani. Sementara manusia yang daging yang bekerjanya dari dalam, dia akan melihat dari luar. Ketika keadaan baik, dia berkata, haleluya, puji nama Tuhan, saya bersorak, puji nama Tuhan, engkau hebat Tuhan, karena keadaan baik. Yang dilihat adalah keadaan di luar, begitu keadaan tidak baik, mulai dia menghina Tuhan, mulai mempertanyakan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, mulai daging lemah. Sementara roh yang ada di dalam terus memberikan bisikan, punya kehendak yang baik, seperti tadi yang ada 3 terjemahan tadi, itu punya kehendak baik. Tapi dilawan oleh oleh daging yang lemah, dilawan oleh daging yang lemah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah peranannya roh ini? Roh ini memberikan pengertian kepada kita, give them understanding.
Seberapa kuat pengertian itu? Tergantung kita seberapa kuat kita membuat roh itu menyala. 1 Tesalonika 5, coba ayat tambahan. Ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Jadi seberapa kuat roh itu memberikan pengertian kepada kita, seberapa kita mengasah sampai roh itu menyala-nyala, dan sekalipun daging itu lemah akan kalah oleh roh. Kalau orang ingin berbuat dosa, berhenti dia, karena diingatkan. Kalau orang malas untuk melakukan hal yang baik, malas Ada orang yang berkata kepada saya, ini betul-betul terjadi Bapak Ibu. Betul-betul saya menerima keluhan dari jemaat. Capek saya Pak berbuat baik. Rohnya itu sudah mulai surut itu. Dagingnya yang lemah itu mulai muncul di situ. Dan kemudian saya katakan, jangan lelah untuk berbuat baik. Pasti kita akan menuai hasil dari apa yang kita tabur. Kadang ada hukum timbal balik yang terjadi juga. Kalau kita berbuat baik, orang berbuat baik. Itu hukum timbal balik. Tapi kalau hukum tabur tuai, kalau kita berbuat baik, kita akan menuai hidup kekal. Mana yang kuat? Jadi bukan berarti roh itu tidak punya peran. Pada waktu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, roh punya kehendak untuk ikut, tapi akhirnya lemah di situ. Dan Tuhan berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Tuhan tahu pada masa itu sebentar lagi dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Dipisahkan karena Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian diadili, disiksa, dan disalib. Tahu keadaan itu. Memberi kepadanya pengertian. Ini kan kembali kepada berjaga-jaga dan berdoalah Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasah roh itu supaya tetap menyala, sekalipun daging lemah, selalu daging itu lemah Bapak Ibu. Selalu punya keinginan untuk menolak. Rasul Paulus saja berkata, aku punya keinginan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, seberapa besar kita memberikan investasi terhadap roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Amsal mengatakan, ya, Amsal 20 ayat yang ke-27. Amsal 20. Amsal 20 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Puji nama Tuhan, amin Bapak Ibu. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi Tuhan itu menyelidiki. Tuhan tidak kontak dari luar ya, dari daging, dari dalam. Selidiki itu manusia. Sebab yang dari luar ini pengaruhnya dari dalam. Walaupun ada kemunafikan, Tuhan tahu ini orang munafik. Kenapa? Karena dari dalam bekerjanya. Orang bisa dari luar, Bapak Ibu bisa melihat saya baik-baik saja kan? Wah baik. Tapi saya juga bisa berbuat munafik. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Ada orang yang di depan saudara seiman atau pendeta, oh baik-baik saja. Haleluya, puji Tuhan, ngasih salam, ngasih senyum. Luar. Tapi Tuhan menyelidiki yang dalam itu loh.
yang dalam baik, ada kemungkinan orang itu berbuat baik, tampil baik. Tapi kalau yang dalam itu sudah rusak Bapak Ibu, rusak dia hidupnya. Jadi Tuhan menyelidiki, sehingga dikatakan itu pelitanya Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelidiki siapa sebenarnya dia ini. Apakah hatinya betul-betul hatinya itu baik? Itulah yang dimaksud dengan Amsal. Jadi roh itu betul-betul satu motor kehidupan manusia. Seberapa besar kita investasi dalam hidup kita yang sekarang adalah kesempatan kita untuk investasi terhadap roh ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu. Yang kedua, investasi yang kedua adalah biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Artinya hidup dalam otoritas Tuhan. Supaya apa? Tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut. Roh punya kehendak tapi daging lemah. Bukan berarti kemudian kita kalah. Ayo kita lawan daging yang lemah itu dengan roh. Caranya bagaimana? Roh itu memberikan pengertian. Give understanding. Memberi pengertian. Selalu memberikan pengertian. Dan kalau orang yang diberi pengertian oleh roh yang di dalam manusia ini Bapak Ibu, dia akan goncang. Dia merasa tidak nyaman ketika dia hidup dalam dosa karena menuruti daging yang lemah. Dia akan goncang, dia akan gelisah. Karena roh yang ada di dalam dia memberikan pengertian. Seperti Daud. Daud kemudian berdebar-debar ketika melakukan dosa. Bukan seperti orang yang hidup dalam dosa, yang sudah nyaman dengan dosa, dia tidak merasakan getaran-getaran roh yang di dalam yang memberikan pengertian. Jadi kalau kita lihat di sini roh manusia dan daging manusia. Daging lemah, artinya tabiat manusia itu lemah dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari, artinya mudah menuruti keinginannya. Sehingga di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, ya tolong dibaca, ini hidup dalam roh. Menarik sekali, ada dua kubu, hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-17. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Aku mau melakukan yang baik. Tapi yang muncul yang tidak baik. Karena berlawanan. Nah, Rasul Paulus ingin memberikan pengertian kepada kita untuk membuat roh yang punya kehendak yang baik ini menang terhadap daging yang lemah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, waktu-waktu Tuhan berikan kepada kita, amin. Kita pergunakan untuk hidup di dalam Dia. Sehingga kita hidup menjadi manusia yang baru di dalam roh yang terus diperbarui oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Engkau Tuhan, Allah yang layak kami sembah. Tidak ada yang lain yang kuingini di surga maupun di bumi, hanya Engkau Tuhan. Kenapa? Karena roh itu diperbarui. Sekalipun di luar keadaan ini tidak baik, tetap aku berpaut kepada Tuhan. Kenapa? Karena roh yang menyala. Tapi kalau sudah redup, jangan sampai itu mati. Firman Tuhan berkata, sumbu yang mulai padam dinyalakan oleh Tuhan. Tergantung dari kita. Apakah kita mau terus memperbaharui roh yang ada dalam diri kita, atau kita membiarkan kedagingan itu yang berkuasa atas diri manusia. Tuhan memberkati. Amin.
Saya memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, yang sore hari ini datang, baik yang di dalam gereja ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan, mengikuti ibadah secara online, yang membutuhkan bantuan doa, mungkin sekarang ini sedang dalam pergolakan batin, keadaan daging yang lemah. Saya undang Bapak Ibu untuk menaruh tangan kanan di dada dan berkata, ini aku Tuhan, aku butuh kekuatan yang datang dari Engkau Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang maha rahim, Allah yang maha baik. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau peduli kepada kehidupan kami Tuhan. Engkau adalah pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Dan lihatlah pada saat ini ya Bapa, anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada yang mengaku membutuhkan jamahan kuasa-Mu. Mungkin ada persoalan-persoalan dalam kehidupan yang nyaris membuat mereka jatuh di dalam pencobaan. Bapa, tolonglah mereka. Beri kemenangan kepada mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sanggup menolong, sebab Engkau adalah Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan Tuhan melawat, Tuhan memberikan kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan diberikan kemenangan, yang dalam kelemahan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Kau Tuhan Allah yang saat ini melawat anak-anak-Mu yang membutuhkan zaman kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang begitu indah kami boleh beribadah, menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau sudah melawat ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami telah menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu, para hamba Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara yang terus berjuang untuk lepas dari keadaan yang tidak baik, pandemi virus corona ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.